Kisah bermula saat seorang bayi bernama Akisu mengapung di lautan. Orang tua Akisu membuangnya ke lautan agar anaknya bisa selamat dari bajak laut Kingbird yang akan menduduki pulau itu. Kemudian seorang pemuda bernama Brodo mengambil kotak yang berisi bayi dan satu kotak musik. Brodo pun membawa dan mengurusnya. 7 tahun kemudian, saat kru topi jerami menikmati hari yang hangat di tepi pantai, Luffy memancing sambil memegang kotak musik. Zoro berlatih push up, sedangkan Sanji sedang memakaikan sunblock ke Nami. Sementara Usopp sedang bermain pasir. Kemudian kapal mereka berlayar sendiri. Awalnya Luffy mengira kalau kapalnya sangat hebat. Namun ketika diteliti, ternyata kapal mereka dicuri dengan semua peralatan dan senjatanya. Kemudian Luffy mencoba meraih kapal itu, namun tidak terjangkau. Mereka pun tidak bisa melakukan apa-apa selain menontonnya saja. Lalu seminggu kemudian kru topi jerami mengejar kapal mereka dengan menggunakan pakaian pernikahan dan menaiki perahu dayung minimal 1 orang. Saat di laut mereka bertemu dengan anak laki-laki yang tenggelam, yaitu Akisu. Sanji mencoba menolongnya, namun justru mereka semua ditangkap dengan jaring oleh pemuda bernama Brodo. Keduanya menyebut diri mereka sebagai pencuri bersaudara dan mengaku mengejar harta karun terkenal yang disebut jam berlian dari Pulau Clockwork. Nami menjelaskan jika berlian dari Pulau Clockwork adalah berlian yang terbaik dan terbesar yang pernah dibuat dalam artefak. Jam tersebut adalah jam yang paling berharga di dunia. Brodo memberitahukan jika kapal mereka telah dicuri oleh bajak laut Kingbird yang memiliki benteng di Pulau Jarum. Namun sebenarnya merekalah yang mencuri kapal topi jerami dan membawanya ke Clockwork Island untuk membuat topi jerami melawan bajak laut Kingbird. Bajak laut Kingbird beranggotakan Bojack, Honey Queen, Squawk, King Joker, dan Bear King sebagai pemimpinnya. Mereka adalah kru bajak laut yang menduduki Pulau Clockwork selama bertahun-tahun dan memaksa penduduknya untuk membuat senjata. Luffy yang melihat poster buronannya, ia sangat senang karena mereka terlihat lemah. Tak lama berselang, sejumlah kapal bajak laut Kingbird muncul. Di sana ada seorang anak laki-laki bertubuh gempal bernama Bojack. Ini dia bocah gemblungnya. Dan ada seorang wanita beropai besar yang sedang mandi bernama Honey Queen. Luffy bertanya di mana kapal miliknya, namun mereka tidak memberitahukannya. Malah Bu memberikan teka-teki, yaitu siapa yang akan menjadi raja bajak laut selanjutnya. Sontak saja Luffy berkata bahwa dirinya lah yang akan menjadi raja bajak laut. Walaupun Bu menjawab kalau pemimpin mereka lah yang menjadi raja bajak laut, Luffy tidak peduli dan malah mengolok-olok mereka. Bu yang mendengar hal itu, ia sangat kesal. Kemudian mereka memerintahkan anak buahnya untuk menyerang Luffy. Perkelahian singkat pun terjadi. Luffy dan kawan-kawan berhasil mengalahkan mereka. Namun saat Bu akan menyerang mereka dengan senjata dari balik bajunya, yaitu baju berduri salak, Usopp pun dengan cepat mendayung kapalnya dan menghindari mereka. Akibat dayungan Usopp terlalu cepat, kotak musik milik Akisu terlempar. Lalu dengan cepat Brodo mengambilnya. Karena hanya dengan benda itulah Brodo bisa menemukan orang tua Akisu. Namun Bo dan Honey menyusul mereka. Kemudian kapal Brodo dihancurkan oleh Bo menggunakan bom dan Nami diculik. Lalu mereka menggunakan potongan kayu untuk tetap mengapung dan layar improvisasi untuk menggerakkan potongan kayu. Kemudian topi jerami berhasil mencapai kaki Pulau Clockwork. Di sana terlihat tangga melingkar panjang dipenuhi jebakan mematikan mengarah ke pulau yang sebenarnya. Di sisi lain terlihat pemimpin bajak laut Kingbird, yaitu Ram. Ini dia bebangusnya. Di sana ia memarahi sepasang suami istri, sebut saja Sabeni dan Markona. Mereka berdua menentang praktik pembuatan senjata pemusnah massal di pulau itu. Karena jika diteruskan maka akan lebih banyak pertumpahan darah. Namun Trump tidak peduli, ia akan melanjutkan pembuatan senjata itu. Bahkan mengancam akan menghancurkan kunci pulau tersebut
jika para pekerja tidak mau membuatkan senjata untuknya. Setelah Sabeni dan Marcona pergi, kemudian Nami datang dan berkenalan dengan Kapten Trump. Di sana dia menyukai Nami dan memutuskan untuk menjadikannya pengantin. Namun Nami tidak menyukainya. Nami berkata jika dia berbulu dan sangat lemah, bahkan dia tidak bisa mengalahkan Luffy. Mendengar hal itu, Trump berkata bahwa ia akan mengalahkannya di acara pernikahan mereka nanti. Sementara pencuri bersaudara dan topi jerami yang tersisa berhasil mencapai ujung tangga dan menuju pulau utama. Namun di sana ia disambut dengan jebakan yang dipasang di seluruh area. Setelah mereka menangani jebakan dan berhasil sampai ke pintu pulau, pemandangan indah pun muncul di depan mereka. Di sana Usopp melihat kapal mereka berada di tempat yang paling tinggi, yaitu tempat di mana Kingbird berada. Saat mereka masuk ke sebuah toko, di dalamnya terdapat banyak kotak musik. Warga pulau itu tidak menyambutnya dengan baik. Ya, orang itu adalah Sabeni dan Marcona. Mereka juga tidak mengetahui bahwa Akisu adalah putra mereka. Kemudian Marcona dan Sabeni menceritakan masa lalu pulau itu kepada kelompok topi jerami. Ia berkata jika mereka membuat jam berlian untuk mengenang putra mereka yang telah meninggal. Namun ketika bajak laut Kingbird datang, penduduk pulau dipaksa untuk membuat senjata bagi mereka. Usopp berkata jika Kingbird dikalahkan, maka akan sangat mudah mencuri jam tersebut. Namun Marcona menjawab jika dahulu juga pernah ada yang mencoba mencuri, namun mereka semua gagal dan mati. Marcona pun mengingatkan kepada mereka semua untuk segera pergi, karena jika mereka melawan maka akan mati, sebab kematian tidak bisa menciptakan masa depan. Mendengar hal itu, Luffy tidak peduli dan berkata, jika kau menyia-nyiakan nyawamu, maka kau tidak bisa melihat masa depan. Kemudian bajak laut topi jerami dan pencuri bersaudara menyerbu benteng Trump. Setelah mereka pergi, Marcona menyadari jika Akisu adalah anak mereka karena kotak musik milik Akisu yang terjatuh. Kemudian saat mereka mulai penyerbuan, satu demi satu bajak laut topi jerami ditangkap. Sanji ditangkap oleh Bu dengan melemparkan biji salak ke arah mereka. Namun Sanji tidak bisa menendangnya karena dia tidak memakai sepatu. Sanji pun harus dibawa ke hadapan Trump. Senjata permintaan Trump juga sudah jadi dan siap digunakan. Sementara Luffy dan yang lainnya terjatuh tepat di pintu masuk kastil Trump. Di sana mereka dihadang dan terlibat perkelahian oleh keronco-keronco dari bajak laut Kingbird. Kemudian datanglah Skangwan yang menggunakan kekuatan buah iblis kentut-kentut Nomi. Di sana Skangwan mengentuti mereka semua agar tubuh mereka lumpuh. Melihat Zoro dan Luffy tidak berdaya akibat kentut itu, Usopp pun mengorbankan dirinya untuk menghadapi Skangwan dan Usopp pun harus dibawa untuk dieksekusi. Kemudian Luffy dan yang lainnya menyerbu kastil itu dengan menaiki tangga. Namun mereka harus berhenti karena jebakan yang menghalanginya. Bukannya membantu, Brodo justru meninggalkan Luffy dan Zoro yang terperangkap. Di sana Brodo mengungkapkan tentang kebenarannya kepada Luffy dan Zoro. Ia mengatakan bahwa yang mencuri kapal mereka adalah Brodo dan kapal itu diserahkan ke Kingbird. Alasannya adalah agar bajak laut topi jerami bisa mengalahkan bajak laut Trump dan menyelamatkan seluruh pulau. Sementara Brodo mempunyai misi khusus, yaitu untuk mempertemukan orang tua Akisu. Brodo pun meninggalkan mereka dan Akisu di sana. Ia berpesan jika Brodo dikalahkan, maka Zoro dan Luffy yang akan menjaga Akisu, sementara dirinya akan menghadapi Trump sendirian. Setelah Brodo pergi, muncullah salah satu kru bajak laut Kingbird, yaitu Pin Joker. Rupanya Pin Joker mempunyai dendam tersendiri kepada Zoro di masa lalu. Serangan Zoro di masa lalu meninggalkan bekas luka di wajahnya seperti kutil. Namun Zoro tidak mengingat karena daya ingatnya sangat lambat, sering makan micin. Kemudian Joker menyerang dengan bulu yang dilapisi racun pelumpuh syaraf. Zoro yang melihat itu pun langsung melindungi kaptennya. Namun setelah Zoro sadar, Zoro, Usopp, dan Sanji mereka semua sudah berada di tempat eksekusi dan dihadapkan dengan senjata cannon yang siap menembak mereka bertiga. Untungnya Brodo datang menghentikan Trump dan mengancam akan meledakkan mereka semua dengan bom dinamit. Namun ancaman Trump lebih parah.
Jika Brodo meledakkan mereka semua, sama saja Brodo ingin menghancurkan pulau karena kunci pulau tersebut tepat berada di kakinya. Lalu dengan cepat Trump menghajar Brodo hingga babak belur. Saat Brodo akan dibunuh oleh Pinjoker, Akisu pun datang dan memukulnya. Alhasil, Akisu harus babak belur. Sementara Luffy yang melihat kincir yang dipegang oleh Akisu itu hancur, ia sangat marah. Luffy pun mempunyai firasat bahwa Akisu dalam bahaya. Lalu Luffy mengarahkan seluruh kekuatannya dan sampailah ia di tempat Trump berada. Para kru Luffy pun sangat senang karena kapten mereka telah datang. Namun dengan oonnya, Luffy tidak menyadari bahwa krunya berada di samping kastil itu. Luffy pun mengambil dinamit dan menyalakannya. Akisu dan Brodo menyuruh Luffy untuk membuang dinamit itu karena jika meledak, maka seluruh pulau akan ikut hancur. Lalu dengan polosnya, ya, atas ledakan itulah mereka selamat. Lalu pertarungan 1 lawan 1 pun terjadi. Di sana Usopp melawan Sukangwon di atas kapal topi jerami. Usopp juga berhasil memberikan sepatu Sanji dan pedang Zoro. Di sana Sanji berhasil mengalahkan Bojack dengan tendangannya. Disusul dengan Zoro mengalahkan Pinjoker dengan menyeset-nyeset tubuhnya. Lalu Usopp melawan Sukangwon dengan menembakkan telur busuk dicampur bumbu kebohongan. Sukangwon pun berhasil diledakkan. Sementara Honey Queen melihat mereka dikalahkan, ia pun merubah tubuhnya menjadi cairan dan mencoba melarikan diri. Untung saja dengan cepat Nami menyadari dan memasukkan Honey Queen ke dalam toples seperti timun bosok. Sementara Luffy menggunakan gatelingganya namun tidak mempan karena Trump memakan buah iblis Kachi Nomi di mana tubuhnya sekuat baja. Luffy pun harus terpojok karena serangannya tidak membuahkan hasil. Kemudian Brodo menembakkan cannon ke arah Trump, namun peluru itu tidak mengenainya dan meleset keluar kastil. Para penduduk yang melihat itu pun segera mengevakuasi karena mereka tahu jika sebentar lagi pulau akan hancur. Sedangkan Trump ia sangat marah dan mencoba menembak Brodo. Lalu dengan cepat Akisu melindunginya. Alhasil Akisu harus tertembak dan terlempar dari kastil. Untung saja ia tersangkut di besi bangunan. Sementara Luffy yang melihat itu pun sangat marah. Kemudian Luffy memaksakan diri memegang tangan panas Trump dan membantingnya hingga membuat kastil itu hancur. Di sana Trump belum menyerah. Kemudian ia menggunakan senjata cannonnya untuk menumbangkan Luffy. Namun yang terjadi, Luffy menahan peluru itu dan membalikannya ke bajak laut Bird King. Akhirnya para penduduk selamat dari penjajahan selama 7 tahun oleh bajak laut Bird King. Dan bajak laut Bird King pun dikalahkan. Untungnya tidak ada korban jiwa. Akisu selamat dari tembakan itu karena di balik bajunya dilapisi baja. Kemudian berlian jarum jam pun kembali berbunyi karena selama 7 tahun tidak terdengar suaranya. Saat suara itu terhenti, pulau pun hancur karena kunci pulau telah terbuka. Para penduduk dan bajak laut topi jerami selamat karena mereka semua turun dengan parasit. Kemudian suasana haru pun terjadi. Akisu dipertemukan dengan keluarganya. Kedua orang tuanya menerangkan jika dahulu mereka membuang Akisu ke laut hanya untuk menyelamatkannya dari bajak laut yang menjajah negeri ini. Akisu pun memaafkan dan menerima mereka sebagai orang tuanya. Setelah semua berakhir, kru topi jerami melanjutkan perjalanannya dibarengi dengan kepergian Brodo sendirian. Brodo sangat senang Akisu bisa kembali dengan kedua orang tuanya, walaupun hatinya sangat sedih. Namun di akhir episode, Akisu muncul dan bergabung kembali menjadi geng pencuri bersama Brodo. Akisu pun melanjutkan petualangannya kembali. Begitupun dengan bajak laut topi jerami melanjutkan perjalanannya untuk berburu One Piece.